Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan Cinta Farm Flora, channel seputar dunia peternakan. Nah, teman-teman, pada video kali ini kami ingin menyampaikan tentang 5 hal yang menyebabkan produktivitas rumput pakcong itu bisa menurun. Nah, ini kami tidak bermaksud menggurui ya teman-teman, jadi ini adalah sharing saja berdasarkan hasil dari pengalaman kami, yang tentunya pengalaman kami ini belum banyak, tapi setidaknya kita mencatat ada 5 hal ini. Nah, 5 hal ini apa sajakah itu akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke teman-teman, 5 hal tersebut, yang pertama adalah teknik atau cara panen yang salah atau kurang tepat. Idealnya panen pakcong itu ya kan sebisa mungkin itu di pangkal pohon rata dengan tanah. Kalau kita memanennya rata dengan tanah itu, harapannya ketika tumbuh tunas, maka akar dari tunas itu akan segera masuk ke dalam tanah. Bayangkan jika kita manennya itu tidak rata tanah, katakanlah 10 cm dari tanah atau bahkan 20 cm dari tanah. Intinya semakin tinggi itu probabilitasnya untuk si pakcong ini untuk berkembang biak itu semakin kecil. Kalau misalkan 20 cm ya, berarti kan tunasnya itu tumbuh di jarak yaitu tadi 20 cm dari tanah, otomatis akar dari tunas itu akan kesulitan untuk mencapai tanah. Kalau akarnya ini tidak bisa mencapai tanah, ya lama-kelamaan tentu akan mati teman-teman. Setelah kita panen tentu tidak akan ada regenerasi lagi. Jadi itu yang nomor 1 ya, di teknik atau cara panen yang kurang tepat. Kemudian yang nomor 2 itu adalah kita tidak sengaja menginjak tunas dari rumput pakcong. Jadi kalau kita misalkan asik sedang ngarit ya, asik panen itu kadangkala itu nggak sengaja tunas-tunas yang baru tumbuh itu terinjak, lah itu bisa mati teman-teman, tunasnya nggak mau tumbuh lagi. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini adalah kita tidak memupuknya. Nah, memupuk ini penting ya teman-teman. Terserah mau kita kasih pupuk kimia boleh, kalau pupuk kandang pun juga boleh, terserah mana yang ada, semampunya kita. Kalau misalkan tidak ada biaya untuk pengadaan pupuk kimia yang mahal ya, pupuk kandang pun juga tidak masalah. Syukur-syukur pupuk kandangnya ini sudah difermentasi teman-teman, itu akan lebih bagus lagi. Nah, perbedaan antara rumput yang dipupuk dengan yang tidak dipupuk itu sangat jelas ketara teman-teman. Kalau dipupuk tentu dia lebih tinggi, lebih hijau, daunnya lebih lebar, lebih seger lah seperti itu ya. Sedangkan kalau nggak dipupuk ya lebih pendek, daunnya agak kekuning-kuningan, daunnya lebih sempit dan seterusnya. Nah, jadi memang memupuk ini sangat penting sekali, diupayakan untuk bisa memupuk ya teman-teman, apalagi pasca panen itu sebisa mungkin lah kita untuk memupuk. Itu yang ketiga ya berarti. Kemudian yang keempat itu adalah gulma atau rumput-rumput di sekitar rumput pakcong itu tidak kita bersihkan. Nah, jadi ya logikanya kalau ada rumput ya di sekitar rumput pakcong itu, rumput-rumput liar ya, ilalang atau rumput tegi atau apalah itu akan
mengganggu pertumbuhan dari rumput pakcong tersebut. Itu pasti ya teman-teman, karena pasti antara rumput liar dan pakcong akan berebut nutrisi. Nah, sehingga tentu akan mengganggu proses pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya nggak optimal lah, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir itu adalah tidak kita dangir, teman-teman. Dangir itu kalau di tempat saya istilahnya dangir ya. Jadi dangir itu kita cangkuli lagi di sekitar tanah, di sekitar rumput pakcong itu kita timpakan ke apa ya, ke tunasnya, ke bawah pohon rumput pakcongnya ini, supaya akar-akar dari rumput ini menjadi lebih adem tuh, supaya akarnya itu enggak keluar ke permukaan tanah, dan juga supaya akar dari tunas itu cepat untuk mencapai ke dalam bawah tanah, teman-teman. Nah, jadi itu hal yang sangat penting juga. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, lama kelamaan pasti tunas ada yang mati ya, karena akarnya keluar dari permukaan tanah, akarnya tidak bisa optimal masuk ke dalam tanah. Jadi lambat laun pasti produktivitas akan turun. Jadi kalau misalkan 5 hal tersebut kita abaikan dan ternyata 5-limanya itu kita abaikan, maka itu penurunan produktivitas pakcong akan sangat terasa, teman-teman. Jadi misalkan satu gulut gitu ya, panjang 10 meter. Semula di awal panen pertama kita misalkan dapat 3 bongkok ya. Nanti itu di periode panen kedua itu bisa turun misalkan jadi 2,5 bongkok. Periode berikutnya lagi kalau kita masih mengabaikan 5 hal yang kami sampaikan tadi, itu ya bisa turun lagi jadi 2 bongkok. Periode berikutnya jadi 1,5 bongkok. Lama-lama kan habis, teman-teman, kalau hal-hal tersebut tidak diperhatikan. Jadi menanam rumput pakcong untuk stok hijauan pakan ternak kita itu memang sangat penting, tapi tidak kalah penting juga untuk pemeliharaannya, teman-teman. Nah, itu yang sering kita tidak sadari, itu kita abaikan. Nah, itu teman-teman. Jadi itu 5 hal yang mempengaruhi penurunan produktivitas rumput pakcong menurut kami ya, berdasarkan pengalaman kami. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.